Fun fact, aku dulu pernah 2018 itu aku sama Jerome jadi roommates di satu project Idlan 1991. Jangan dibahas, bahaya itu bahaya. Oh bahaya, oke. Banyak kejadian di kalau dulu di kaca, bisa nggak lu? Tapi kadang juga environment-nya udah dibuat enak, gaji udah tinggi, tapi tetap aja nggak kerja tuh kayak orang-orang apa ya? Nggak tahu, ada juga yang kayak gitu kan. Kayak gitu ya. Selamat datang kembali di podcast FFV 2025. Hari kita masuk ke episode kedua dari podcast FFV 2025. Kali ini Dias Danar bersama dengan aktor-aktor hebat yang ada di samping kiri saya ada Omara Esteglal. Hai Omara. Apa kabar Omara? Baik. Sehat ya, alhamdulillah Lumayan. ya. Dan juga ada Jerome Kurnia. Jerome, ini fun fact-nya Jerome nih dulu waktu junior tenis. Oh. Iya kan? Ini lo pertenisan tuh seserius apa sih waktu itu Jerome? Lumayan serius karena pada saat itu bokap gue mikir kayak maybe one day satu hari lu bisa menggunakan tenis ini sebagai sports scholarship gitu. Itu dia, lu jago banget men. Enggak men. Ya. Dulu. Apa sih kurangnya lu tuh ganteng, jago tenis. Baru 2 menit udah Schedule sibuk itu kurangnya. Schedule sibuk. Baru 2 menit udah gini. Gitu. Itu paling gak nyaman kan? I know, itu paling gak nyaman gitu. Tapi tahun ini di 2025 ini FFV hadir dengan tema besar yaitu Puspawarna Sinema Indonesia, sebuah perayaan akan keberagaman warna, cerita dan suara yang bentuk wajah perfilman tanah air. Keren. Seperti Omara di tahun ini yang sudah ada berbagai genre yang udah lo perankan, ya kan? Sebelumnya di Pengepungan, di Bukit Duri, kemudian di Tinggal Meninggal. Ini kan 2 genre yang berbeda di tahun yang sama, Omara. Yap. Ini gimana lo rasanya memerankan 2 karakter yang beda dalam waktu dekat tuh? Gimana sih, Mar? Genrenya jelas beda soalnya. Iya, genrenya jelas beda, tapi temanya bisa ditertawakan juga dua-duanya ya gitu. Karena kalau kita lihat realita yang sebenarnya kan semuanya sedih gitu. Dan memang dari konsepnya adalah kita nih sebagai bangsa kan suka menertawakan kesedihan gitu. Jadi by that line dengan paham itu sebenarnya bisa mengawinkan yang satu action thriller mengenai sejarah yang benar-benar terjadi, inspired by that, dan juga satu lagi tentang kesepian orang yang kadang jarang diperhatikan, seperti ya kita lah mungkin yang jarang diperhatikan. Berarti sebenarnya lo narik mundurnya dari satu karakter itu memang intinya apa nih ya? Tinggal pengembangannya jadi genrenya seperti apa? Kurang lebih kayak gitu. Output aja gitu ya? Iya, ujung-ujungnya tentang menjadi manusia sih, menjadi manusia yang hidup dan terpaksa hidup di situasi yang nggak bisa kita pilih gitu. Yes, nah terkadang juga ke Jerome peran-peran yang lo dapatkan kan banyak yang sebel ya beberapa di akhir-akhir peran-peran lo gitu. Nah lo maknai kalau kayak tadi Omar kan narik mundur dulu tuh. Apa nih inti masalahnya nih? Lo sebagai aktor gimana saat mendapat karakter? Pengolahnya? Cara masuk ke dalam karakter. Iya gitu. masuknya. Ya baca aja sih bro. Sesimpel apa yang dikasih, baca, bayangin, jalanin. Kan pasti kan gue punya persepsi antara misalnya karakter A, kalau gue baca sama kalau Omara baca, kalau lu baca kan pasti beda kan. Iya. Ya udah dari situ ya gue bikin sesuai menurut gue sendiri. Habis itu gue presentasiin ke sutradara, ke produser dan orang-orang yang berkepentingan. Dan pasti mereka kalau ada masukan ya udah ntar kita kikis abis itu udah itu aja sih. Jadi ada momen diskusi banget. Tapi sebelumnya lo udah punya bawa bekal dulu masing-masing gitu ya. Yeah. Biasanya metode yang dilakukan apa? Nulis kah dengan misalkan Jeffrey gitu ya? Atau yang lo perankan juga lo tulis sesuatu ini karakternya A B C D baru didiskusiin ke sutradara atau gimana? Kalau gua tulis dulu sih. Biasanya gua dulu pernah diajarin sama salah satu di sini boleh sebut nama lo? Awal-awal dia selalu mencerita, namanya Agus Kencrot, mungkin kalian ada yang pernah tahu. Iya. Dia tuh awal-awal dia pernah cerita ke gua, kita tuh harus wiromo, iramanya seperti apa, wirogo, raganya seperti apa, wicoro, cara ngomongnya seperti apa, sama wiroso, rasanya itu seperti apa. Biasanya gua berangkat dari situ nih.
Jadi gue lihat dari karakternya, gue tulis ini dulu, dan setelah itu baru gue cari reference kira-kira dari orang-orang sekitar di hidup gue, atau mungkin orang yang lagi jalan di jalanan, atau mungkin orang yang gue lihat di TV atau di bioskop atau dimanapun, dan gue ambil sedikit. Kan kayak orang ini mirip nih sama Dias gitu, ada Diasnya nih karakter gue, ya gue ambil sedikit dari lu, ntar gue campur segini dan gitu sih. Lo kemarin gimana? Aku hampir sama Jerome ya. Aku suka nyuri-nyuri sedikit-sedikit dari orang-orang yang aku perhatikan gitu. Kayak sekitaran aku, di peran A, aku kadang let's say marahnya kadang mirip dengan teman aku yang apa gitu. Tapi mungkin cara pertamanya benar-benar cuman ngebaca psikologi manusianya kurang lebih seperti apa gitu. Jadi contoh di perjalanan hidupnya, walaupun dia cuman baik-baik saja gitu karakternya, pun juga pasti akan ada beberapa personality trait yang butuh perhatian kita, yang dimana kita bisa menggali gitu. Kalau misalnya contoh, mungkin cara simpelnya, orang kalau misalnya dia ini cenderungnya pemalu, kira-kira pemalu kalau misalnya jalan seperti apa gitu-gitu. Tapi mungkin aku sedang mengasah, lagi mencoba untuk bisa yang tadi Wiroso-nya itu, cuman aku dari dulu mungkin belum terpatok segitu, aku lebih matok ke bacaan aja sih, baca kurang lebih seperti apa dari pengetahuan yang kita punya. Karena lo ada major lo kan ada filsafat dan psikologi kan. Ini kan menarik banget nih dalam keaktoran gitu kan. Karena yang kita mainkan, yang kita rasakan, kalau gue sebagai penonton adalah merasakan dan belief terhadap peran-peran yang dimainkan oleh aktor-aktor ini. Gitu. Ini seberapa berpengaruhnya double major lo ini untuk mendalami peran-peran yang lo dapetin, Man? Menurut aku berpengaruh dan nggak berpengaruh gitu. Maksudnya kenapa aku ngomong berpengaruh dan tidak berpengaruh? Bagi aku berpengaruh karena aku sekarang punya kosakatanya gitu. Kayak contoh, aku ingin mendalami orang yang sedang mengalami kesedihan akut gitu contoh, atau depresi gitu. Karena aku punya kosakatanya yang pernah aku pelajari pas aku kuliah, jadi untuk risetnya pun gampang gitu, untuk mencari keyword-keyword untuk risetnya. Tapi apakah itu adalah hal wajib untuk orang aktor mengetahui hal itu? Menurut aku juga nggak juga gitu. Aku kebetulan lumayan bersyukur bisa punya privilege memiliki pengetahuan akan kosakata yang aku cari gitu, yang ingin aku cari kurang lebih gitu. Terus suka kedalaman nggak sih? Maksudnya dalam artian gini ya, kedalaman tuh dalam artian kayak saat lo berpindah dari karakter satu ke karakter lainnya lagi, jadinya ngerasa masih kayak ada nyangkut karena sebelumnya lo melakukan risetnya dalam gitu dari segi psikologi dan filsafatnya. Sebenarnya enggak sih, karena mungkin karena aku mempelajari dalam satu hal itu bukan berarti kita tidak bisa move on ke yang lainnya gitu. Dan aku ngerasa kalaupun kita, ini pendapat pribadi aku ya, kalau aku melihatnya approach-nya adalah ini kita mempelajari satu sosok manusia yang fiktif atau yang tidak ada, atau mungkin historically ada tapi dengan raga yang lainnya. Kita pelajari lalu aku mimik gitu, kurang lebih seperti apa. Aku hanya menjalankan sebuah ide, aku menjadi raga terhadap ide tersebut gitu. Nah, untuk introduce ide yang lainnya bukan berarti itu menjadi tantangan atau kesusahan yang menghambat gitu, tapi lebih kayak oke, berarti kita memulai babak baru aja gitu. Oke, ini menarik Jerome. Gue pengen ke Jerome dengan beberapa karakter yang sempat menempel beberapa teman-teman gue kayak, oh Jerome kalau meranin cowok toksik emang nempel gitu ya. Jalan yang jauh, jangan lupa pulang, ya kan? Take and share, itu kan juga jadi film-film yang membuat lu kayak, oh nih, kok Jerome cocok ya? Nah lu merasa nyaman dengan karakter-karakter ini, masuknya gimana Pak? Gue pengen tahu deh Pak. Kalau untuk like and share misalnya, Devan, namanya. Itu researchnya lumayan dalam sih, dan gue sempat ngobrol sama beberapa orang yang menjadi korban penyintas gitu. Tapi kan ini dari sisi pandang korbannya gitu ya. Dan untuk masuk ke karakter Devan itu, gue sempet kayak mikir, kok bisa ya kayak orang tuh kayak gitu tuh, dia mikirnya apa sih? Apakah dia sociopath, dia tuh kayak nggak bisa ngerasa apa-apa, dia cuma mimicking semuanya, ataukah apakah dia super duper punya trauma yang berat atau apapun. Ya itu pelan-pelan lah kita cari tahu. Terus sebetulnya untuk karakter Devan ini gue kayak ngelihat ada satu orang yang gue kenal juga tapi nggak bisa disebut. Kayak feeling gue nih orang tuh kayak gitu deh. Dari cerita-cerita kabar burung yang nggak pernah dibuktiin.
oh ini orang nih kayak gini, terus gue kayak perhatiin aja gitu. Jadi gue ambil balik lagi kayak yang tadi kita bicarain ya, ambil sedikit dari ini, ambil sedikit dari ini, dan tentu semua core-nya tetap dari naskahnya yang ditulis sangat baik oleh Mbak Gina. Gitu sih. Jadi lu masuk drama emang riset ini emang penting ya. Kalau seorang aktor tuh riset menjadi kunci utamanya ya untuk nge-guide ke dalam karakter yang lo peranin ya. Nyontek nggak sih? Nyontek. Kayak manusia kan maksudnya kita ngeliat bayi gitu ya. Nggak ada, dia punya personality A. Orang tuh dilahirkan lalu ujung-ujungnya pas sudah gede jadi personality A itu karena dalam hidupnya pun dia juga nggak nyontek cuman bapaknya atau ibunya doang kan. Dia punya teman, dia contek gitu cara temannya nulis gimana. Jadi sebenarnya proses masuk ke dalam karakter tuh ya cuman micro example dari manusia berkembang aja kalau menurut aku gitu, dari bayi sampai gede gitu yang nyontek orang ini gitu. Dan itu terjadi di kita di sosial sekarang juga ya, nyontek ke orang-orang yang terdahulu udah ada juga dari kita kan. Ini kan si A, yaudah kita nyontek, oh dia gini kita ambil, dia gini kita ambil, orang-orang yang udah duluan gitu ada di path ini gitu. Sebagai aktor atau sebagai ada di dalam sinema Indonesia gitu. Karena menariknya adalah kalau misalkan gue bahas di sini kecintaan terhadap keaktoran. Tuh kalian munculnya dari mana sih? Gue inget pertama obrolan sama Jerome waktu kenalan, kita tuh ada satu benda merah itu sama-sama pernah jadi penyiar radio, iya kan? Kecintaan terhadap industri radio pada saat itu kan juga berbeda tuh. Nah kalau keaktoran kalian gimana pertama kali menemukan cinta dengan keaktoran? Kalau dari gue tuh awal-awal gue inget banget. Gue anak paling kecil, gue paling nggak ngerti apa-apa di keluarga gue nggak ada tuh yang di dunia kesenian. Dan satu hari gue bersyukur dan beruntung, privilege enough diajak sama nyokap gue ke Aussie. Nah jenguk kakak gue, terus nyokap gue tuh kayak dari dulu pengen banget pengen nonton musical Cats. Yang waktu itu lagi ditayangin di Sydney, terus gue kayak aduh apaan sih, nggak mau lah kayak gini ya. Masih kecil gitu. Terus dari situ, terus gue nonton, gue inget banget, terus dapet seat yang kayak terakhir paling atas belakang gitu. Terus gue pas nonton, gue kelas berapa waktu itu? Masih kecil deh, pokoknya gue nggak inget. Terus pas gue nonton, gue kayak ngeliat, gila ya. Ini orang-orang ini bisa nyanyi, bisa dansa, bisa acting, dan bisa memberi gue perasaan yang gue nggak pernah rasain sebelumnya. Dan sejak itu, pas gue balik dari nonton Cats itu, gue balik ke sekolah. Dari situ gue mulai ikut ekskul teater. Dari situ tuh, padahal dari nggak sengaja diajak ya. Tapi dari panggung teater melihat gimana lo bisa jatuh cintanya. Tapi akhirnya kan ke keaktoran film. Melihatnya perbedaannya gimana teater dengan film? Beda sih. Perbedaannya kalau dari sisi pandang gue ya sangat berbeda, tapi umpama kita sama-sama ngelukis. Mungkin kalau satu kita ngelukisnya cat air, ini mungkin cat minyak gitu. Tapi sama-sama kita mau menggambarkan sesuatu. Cuman kalau yang satu kan keringnya lebih cepet, yang ini lo harus nunggu, ya gitulah. Tapi menurut gue tetap hatinya sama, kita sama-sama suka melukis kasarnya atau suka perform. Omara kalau lu kan cukup lama di aktoran ya, dari mulai kecil udah berkarir sebagai aktor sampai dengan sekarang, rasa cintanya gimana sih numbuhnya? Apa ada naik turunnya atau terus bertumbuh rasa cintanya terhadap keaktoran? Mungkin rasa tumbuhnya lumayan telat ya untuk itu. Dulu aku tuh ikut sama kayak Jerome ikut ekskul teater, tapi alasan aku ikut ekskul teater cuman gara-gara aku dulu disuruh psikiater gitu, karena hiperaktif, dicobain yang lain-lain nggak bisa ke handle. Akhirnya pas teater ternyata bisa gitu. Mungkin karena dari segi artistiknya jalan, tapi dari segi fisiknya pun juga jalan gitu kan, namanya teater. Tapi fun fact, aku dulu pernah 2018 itu aku sama Jerome jadi roommates di satu project di bulan 1991. Jangan dibahas, bahaya itu, bahaya. Oh, bahaya. Oke. Banyak kejadian di hotel itu, banyak kejadian nggak boleh bahaya. Kejadian horor. Iya, kejadian horor. Iya. Oke, jadi roommate di salah satu project di 2018. Enggak, kita nggak ngebahas itu. Kita cuma ngomong aja dulu di saat itu. Di masa itu ketika aku sama Jerome pagi-pagi ngobrol sebelum ke set ya, aku looking back at it, mungkin rasa cintaku terhadap acting tuh nggak ada, bukan yang nggak ada, cuman bukan yang kayak
wah acting is life gitu. Aku bener-bener mungkin Jerome juga bisa testify ketika ngobrol pun juga aku ngeliat ya udah we're just doing a project aja gitu. Aku tidak melihat peran aku saat itu menjadi hidup aku saat itu gitu loh. Paham nggak maksudnya? Cuman along the way mungkin 2020 gitu aku ikut beberapa project yang berkolaborasi dengan banyak sekali orang-orang yang sangat passionate dengan acting. Di situ aku melihat kayak ternyata ketika orang melihat acting seperti itu, ketika environment perfilman itu semuanya pada menjunjung tinggi skrip, menjunjung tinggi kesenian film, disitulah aku di situ mulai tumbuh kayak oh ternyata it's more than just memerankan seseorang terus direkam gitu, atau it's more than that terus digaji, atau more than just having fun with friends, tapi di mana kita di situ bekerja sama menciptakan satu cerita, satu film, dan peran aktor itu adalah yang dilihat penonton kan nanti. Jadi responsibility-nya lumayan besar, dan di situ aku mulai tumbuh oh ternyata ini lebih nikmat dari hanya bekerja dan berseru-seruan kayak pas kita roommate waktu itu yang tidak boleh diceritakan. Iya di tahun itu lah ya. Berarti itu. faktor lingkungan bekerja juga sangat berpengaruh ya terhadap kecintaan lo terhadap keaktoran ya dong. Itu nggak bisa dipungkiri. Iya. Berarti bisa dibilang kenyamanan dalam bekerja sangat penting sebagai aktor. Akhirnya dengan banyaknya proyek yang kalian udah kerjakan, either itu bersama atau sendiri-sendiri, lo punya standar sendiri nggak dalam memilih proyek untuk karena gue udah pernah standar yang A, standar yang B, standar yang C. Tergantung sih bro. Oke, gimana? Kalau lagi bokeh mah apa yang diambil? Enggak. Maksudnya kayak Jerome bokeh nggak ada. Pasti maksudnya kayak standarnya tuh lebih ke kalau gue ya. Yang pasti satu cerita sih. Gue sangat percaya bahwa naskah itu salah satu hal yang paling penting. Dari cerita. Kedua, sisi kreatifnya, sutradaranya. Kadang itu sangat penting kan? Ya of course. Yes. Dan dari situ gue tau ini akan kayaknya akan jadi begini nih. Dan itu pasti gue kayak mungkin kita balik ya. Mungkin bukan kayak gue memilih. Tapi gue sangat ingin ikut ketika naskahnya bagus, ketika sutradaranya gue sangat relate, dan productionnya juga. Karena mau sebagus apapun naskahnya dan mau sebagus apapun sutradaranya, tapi menurut gue kalau produksinya itu justru kayak bisa merugikan kita semua, itu bisa menghambat sisi kreatifnya, benar nggak sih? Benar. Dan itu akan sangat ngaruh. Menurut gue. Jadi gue ngeliat dari itunya sih. Kalau Marah? Tapi ya itu tadi yang aku pengen lanjutin ke pilar ketiga yang Jerome sebutin itu soal produksi gitu. Seringkali banyak kita temukan naskahnya potensinya bagus, sutradaranya keren, tapi karena orang banyak sekali yang dijalanin satu dengan lain halnya, kayak contoh syutingnya tidak sehat, environmentnya, soal jam waktu atau jam kerja atau logistik, ranah-ranah logistiknya juga tidak beres, atau ada masalah-masalah internal, ujung-ujungnya kena semua gitu. Jadi ujung-ujungnya orang nggak senang kerja di situ, mau cast sama kru pun juga saling ribut gitu. Dan keselarasan ketika project pun juga penting gitu. Karena aku juga pernah merasakan, mungkin aku yakin Jerome juga pernah merasakan, ketika kita lagi kerja tiba-tiba entah sesama kru berantem, sesama antara divisi berantem, atau antara cast berantem. Ada. Kenapa? Di sini kan kita jemput apa? Iya, nggak pernah ada di environment shooting kan kalian ya? Iya, ada. Ya? Dan bukan kita ya, tapi bukan kita yang berantem. Ada lah mereka. Mereka berantem. Tapi kita jadi bingung gimana nih? Iya. Dan itu pun juga menghambat. Walaupun syuting mungkin kehambatnya cuma berapa jam atau mungkin sehari gitu, tapi environment orang-orang, ambience-nya pun berbeda gitu, sehingga kerja pun juga tidak menjadi hal yang kita udah bukan menciptakan seni karya lagi, tapi yang kita ciptakan ya udah kita kerja, digaji, habis itu go back to our lives. Gitu. Berarti kalian berdua tuh mencari peluang gimana caranya gue pengen punya andil besar terhadap project itu. Itu yang menunjukkan kepedulian dan kecintaan kan. Kalau gue sekedar hanya ya udah berperan depan kamera aja ini jadi pelaku aja, kayaknya kurang serak buat kalian saat ini karena kecintaan terhadap keaktoran dan industri film ya. Dan well-being itu sangat ngaruh sih. Gue inget banget sekarang karena lagi ngomongin ini, Mas Rosa tuh pernah ngomong sama gue. Dia bilang, Jer, gue suka banget karakter yang lu bawain
di film ini. Gitu. Apa? Boleh sebut dong? Yang dia bilang itu jalan yang jauh-jauh lupa pulang, Kid. Ya, Kid. Ya. Kenapa mas? Ya pokoknya lu bawainnya ini gue suka banget dan menurut gue dari semua film yang gue tonton so far gue paling suka sama yang itu. Terus dia bilang gue nggak tahu kayak gimana tapi apa yang Jerome lagi rasain pada saat itu. Jadi bukan karakter gue ya bukan Kid tapi Jerome tuh lagi rasain apa pada saat itu. Terus gue inget oh iya di momen itu tuh gue lagi apa yang lo rasain rasanya? Produksinya nyaman, environment-nya nyaman, dan jadi gue juga datang tuh dengan sangat kosong dan dengan sangat mudah untuk memasuki karakter itu dan berjalannya tuh jadi enak. Oke. Sedangkan kalau sebaliknya misalnya ya produksinya apa itu buruk, pasti gue datangnya udah kayak nggak kosong gitu, kayak ada pikiran gitu ya, kayak ada pressure gitu ya. Dan akan memerlukan effort lebih banyak untuk kita bisa mengasih kualitas yang misalnya memang kalau environment itu udah sangat nyaman gitu. Oke, ini tanpa mengesampingkan karakter yang lain yang pernah kalian berdua perankan gitu ya, tapi yang mana yang paling berkesan sehingga rasa itu muncul? Ini nggak melihat yang mana ini lebih bagus lebih jelek, enggak, tapi yang paling dari rasa itu muncul dengan maksimal dan akhirnya berdampak ke penonton, kayak tadi Mas Osa sampai bilang berasa energinya gitu. Karakter yang mana? Dari Omara? Kalau jujur dari aku yang paling banyak orang suka atau yang orang puji itu adalah itu dihasilkan bukan yang paling terkenal ya, tapi yang paling banyak dipuji orang atau diakui orang dihasilkan dari produksi-produksi yang paling enak gitu. Ada 3 karakter yang aku mainin dan 3-tiganya biasa di highlight dan aku akan akui 3 karakter itu adalah hasil dari rumah produksi yang betul-betul menjunjung tinggi kesehatan dan profesionalisme gitu. Dari jam kerja dan apa aja? Inisialnya GGJ. Itu 3 karakter itu. Ya, sebutin dong, nggak apa-apa. GGJ ya. Bukannya nggak mau disebutin, masalahnya kalau disebutin takutnya nanti yang lain Yang lain iya. Nggak, makanya tanpa mengesampingkan. Ya udah ini aku akan ini kan netizen yang ucap ya. Iya, netizen ini. Gora Gema Jeffrey. Gora Gema Jeffrey. Iya, 3 itu. Yes. Kalau GGJ. GGJ, kalau Jerome? Apa ya? Ini bukan berarti rumah produksi yang lain. Bukan. Iya. Nggak sama sekali. Cuman yang tadi akhirnya dari faktor-faktor yang tadi ke build sehingga bisa maksimal. Dan yang emang tadi dampaknya lu rasakan dari ketemu dengan teman. Ini tadi apa pertanyaan lebih kemana tadi? Karakter-karakter mana yang akhirnya bisa ngebus lu sampai ada di titik tadi tuh. Energinya bisa berasa, memaksimalkan tingkat kepedulian lo sebagai aktor gitu, rasa cinta lo bisa tersalurkan terhadap keaktoran ini. Gitu. Iya, ini juga bukan yang paling sukses atau yang paling, tapi yang balik lagi sama gue, yang paling nyaman buat gue ya. Mungkin hasilnya yang orang nggak suka, mungkin hasilnya orang suka, tapi buat gue yang paling nyaman itu salah satu adalah Kid dari JJLP. Gue juga merasa sangat nyaman pas menjalankan Tarik deh kasih ya sama gue nggak tahu kenapa gue sangat suka waktu menjalankan si karakter namanya Chico Salim di Gossip Girl Indonesia. Oh iya. Sumpah seru banget. Gimana tuh itu boleh cerita ya? Karena itu merupakan produksi salah satu OTT yang sekarang udah nggak ada. Iya betul. Itu sama Tania ya? Sama Teteh. Dan pertama kali, jadi itu salah satu project pertama mereka dan gue sangat suka environment yang Teteh buat. Teman-teman partner-partner main yang lain. Dan di situ gue menjalankan karakter si Chico Salim ini sangat happy aja yang gue suka. Yes. Ini menarik ya kan. Sekali lagi tanpa mengesampingkan karakter-karakter lainnya yang pernah diperankan, tapi kan highlight ini jadi sangat penting untuk kalian sebagai aktor. Gimana sih rasanya kalau pacaran lo nggak boleh perhatian ke pacar lo, kan nggak enak. Kan kita sebagai orang yang mencintai pengen menyalurkan rasa cinta kita ya nggak sih Mas? Iya. Tapi kadang juga environment-nya udah dibuat enak, gajinya udah tinggi, tapi tetap aja nggak kerja tuh kayak orang-orang apa ya? Nggak tahu, ada juga yang kayak gitu kan. Kayak gitu ya? Pastinya ada gitu dan disitulah kita lihat
pentingnya responsibility dan tanggung jawab dari perorangan tersebut, karena after all ini kan kita juga bukan pro bono work gitu, ini bukan volunteer work, jadi layaknya ini pekerjaan profesional ini bisa diterapkan di semua lingkungan kerja gitu. Kalau misalnya kita lihat lingkungan kerja apapun gitu, sebagai akuntansi gitu, jadi sebagai accountant, tapi lingkungan kerjanya jelek banget, maka performa kerja dia pun akan bisa kena juga gitu loh konsekuensinya gitu. Jadi apalagi karena kita bergerak di bidang seni yang dimana kita menjadi kita yang dilihat gitu, bukan kerjaan kita aja yang dilihat tapi muka kita dilihat, casing yang dilihat. Tentu ketika environment kerjanya kurang memadai, si aktor tersebut pun juga akan kesulitan dalam menjalani 100% gitu. Ya, sini menarik karena lingkungan ini sangat penting. Tapi terkait dengan tema besarnya FFI di tahun ini, yaitu Puspa Warna Sinema Indonesia, ya kan, dengan banyaknya warna, yang ada genre dan lain-lain, dari banyak genre, gue pengen tahu ada genre-genre yang masih lo penasaran, bahkan mungkin udah pernah lo dapatkan gitu di sebelumnya, tapi pengen lo mengulangi lagi nggak sih di genre apa, dan atau yang belum pengen di genre apa? Aku tertarik lagi Jerome apa ya jawabannya? Iya, apa genre nama genre? Gue nggak tahu kenapa gue sangat suka genre periodik ya. Periodik ya? Iya, gue suka. Periodik sama Jerome tuh perang kota ya? Perang kota ya? Gue menjalankan perang kota itu, harusnya tadi gue sebut juga tuh, dari salah satu 3. Iya. Gue menjalankan itu, gue sangat bahagia banget. Kayak nggak tahu kenapa, kayak set yang dibuat dan karakter yang dibuat itu kayak gue suka banget sama karakter itu, sangat bahagia. Dan nggak tahu kenapa gue sangat suka periodik itu karena semuanya itu beda. Lu transform tuh kayak semua beda gitu kan, nggak kayak contoh simple, misalnya di zaman periodik udah ada lift gitu. Sesimpel kayak lu harus ubah semuanya. Lu kalau perhatiin sekarang orang naik lift nih, pencetnya tuh pakai jempol, bro. Kalau orang zaman dulu pencetnya pakai telunjuk. Oh beda ya. Karena sekarang kita gini kan. Bener. Lu perhatiin deh, kalau ntar lu naik lift pasti orang pencetnya gini. Kalau lu ngeliat bapak-bapak umurnya baby boomer atau sebelumnya, pasti pencetnya gini. Dan itu tuh semuanya kayak detail-detail yang benar-benar beda semua, dari cara orang duduk, dari cara orang ngobrol, kayak semua tuh lebih tegap karena udah jarang, ngerti gak sih? Dan itu gue sangat happy karena dari satu scene yang mau kita buat tuh kayak kita harus perhatiin semua titik-titik kecil nih, nggak boleh nih, kayak kalau lo salah dikit aja, wah ini bohong nih, ini orang kayak sering megang iPhone. Paham nggak maksud gue? Iya, paham. Dan kebiasaan di momen itu tuh berbeda dengan yang sekarang. Iya, dan itu seru banget buat gue. Jadi lo bisa belajar apa sih yang terjadi di masa itu pada saat syuting ya. Kayak nyebrang jalan kan, kalau sekarang lo ngeliat kiri kanan, dulu mana ada mobil. Iya. Sesimpel gitu misalnya, seru sih. Iya, tapi detail sampai pencet lift tuh menarik loh. Seru. Sekarang tuh mungkin Gen Z mencet lift gini. Iya, gue aja sekarang mencet lift gini, tanpa gue sadar, iya kan? Iya, itu tanpa sadar karena kita sering bersosial media atau megang gadgetnya dengan menggunakan jempol ya. Dan periodik lo jadi belajar hal-hal kecil itu ya. Iya. Periodik nih. Iya, dan kalau lo dikasih waktu dan ruang waktu dan support system yang cukup, itu enak banget sih. Kalau Omara apa, Omara? Iya, aku setuju juga soal periodik, tapi aku mau nambahin satu. Aku baru tahu belakangan ini ternyata betapa interesting dan challenging-nya itu terlibat di produksi komedi gitu. Karena disitulah biasanya kita kalau sebagai aktor ini kan punya runtutan karakter seperti ini gitu loh. Line-nya kita baca seperti ini, improvisasinya seperti ini, dan ternyata aku baru belajar di komedi itu aturan seperti itu tidak bisa langsung kita terapkan gitu. Apa yang buat kita lucu belum tentu ketika direkam nanti jadi lucu gitu. Jadi kadang kita udah ngerjain homework karakterisasinya seperti apa, line-nya udah kita hafal luar kepala, tapi demi comedic timing dan demi situasi kita harus menyerahkan itu semua kepada director gitu. Karena jadi diksi contoh, satu hal yang aku baru belajar juga, diksi dalam komedi itu penting sehingga kita kan sebagai aktor sering improvisasi line lah, contoh kayak marahnya ada dongnya, ada apa gitu. Nah, let's say di komedi ada kata dongnya itu nggak boleh dihapus kadang. Harus disebut karena ternyata itu permainan diksi gitu atau permainan comedic timing, dan aku baru nyadar ternyata sebagai aktor tuh kadang improv yang menurut kita itu bagus gitu atau yang menurut kita lucu di tongkrongan kita lucu, ternyata pas direkam enggak. Jadi menyerahkan
conversation, menyerahkan script, menyerahkan timing itu kepada director tuh ada satu hal yang kayak wah seru juga ya. Mungkin buat kita aneh banget ngomongnya gini, tapi percayalah gitu. Yes, dan hasilnya pada saat jadi dan bener gitu ternyata lucu ya. gitu. Ternyata lucu. Seperti lu belajar banyak juga di Susah ya. komedi ya. Lu Susah nggak ya. pernah main komedi sih? Belum kan? Belum. Penasaran sih. Penasaran kan? Susah, Komedi susah. gimana kalau lu yang pernah main kemarin? Gue takutnya kalau gue komedi jadi jayus kalau gue entar. Nah itu, Mar, menurut Ya. gimana? Kan tadi yang Omar bilang saat Wah, lo tapi improve kan rapih terhadap itu ketakutan aku setiap hari gitu. Iya. Maksudnya Gila sih. ketakutan aku setiap hari adalah ini jayus nih, ini jayus dan emang bener karakter aku tuh nggak lucu, tapi kita terlibat di situasi yang lucu Iya. aja itu menantang juga jadi karena kayak tapi emang lucu ya, udah lucu aja deh gitu deh yang jadi kasih percayaan ke mengubur ketakutan itu demi kepercayaan kita terhadap sutradara. Udahlah yang penting toh yang kalau nggak lucu yang kena sutradara juga bukan kita gitu loh. Iya, karena itu ada tanggung jawabnya di sutradara Iya. gitu. Lu mau coba gak Jerome? Kalau Mau dapat banget. kesempatan- Dan itu akan misalnya satu hari akan kesampaian purely komedi ya, bukan romcom atau apapun. Itu akan menjadi satu pelajaran yang sangat besar karena gue sama sekali buta gitu, maksudnya kayak gue akan belajar banget dan denger yang dia ngomong itu, gue jadi kepikiran itu kayak make sense banget sih ya pasti ya, yang soal sedikit dong. Itu ya. Iya sih. Karena Pink jadi komedi pertamanya Omar kan, Iya, pure komedi. yang pure Iya. komedi pertama kan gitu, Iya. dan pasti lo juga punya ketakutan yang seperti Jerome Wah, rasakan. sangat. Selama ini dapat karakter-karakter yang bukan komedi, tiba-tiba komedi kan ada ketakutan Iya. sebagai aktor kan. Sangat dan di situ lah maksudnya kayak walaupun kita karakter ini kita milik kita gitu lah contohnya. Tapi terkadang tuh kita ini ownership-nya tuh dibagi dengan sutradara dan writer, setuju nggak Jar? Maksudnya kayak yang tadi Jerome bilang diskusi bersama sutradara dan sutradara atau penulis gitu ya. Terkadang itu penting sekali karena walaupun menurut kita sebagai manusia ini cocok nih as a human being nih karakternya gitu, atau actingku bisa nih eksekusi karakter ini, tapi yang melihat big picture-nya, yang melihat ensemble itu kan nanti yang pemilik gambar gitu loh, dan pemilik gambar itu nanti akan memutuskan orang yang tiba-tiba nyentik seperti ini, walaupun actingnya bagus dan segala macam, mungkin nggak cocok dengan si Ensemble yang lain, gitu. gambar di situ. Dan disitulah titik tengahnya yang seru gitu menurut aku. Seninya adalah kita crafting, tapi juga at the same time kita menyerahkan itu terhadap si Tuhan filmnya, which is si dewa filmnya itu sutradara. Di saat lagi persyutingan ya. Tertantang ya Jerome ya. Iya, Boleh nih, jadi kalau ada yang nonton kan Jerome mau main komedi nih. mahal. Mahal. Kan banyak teman-teman, tadi kita ngomong masalah kecintaan tumbuh sebagai aktor ya. Dan teman-teman yang lagi juga mau mencoba di dunia keaktoran gitu, di industri film gitu. Ya. Kan rasa ini tuh nggak bisa muncul tiba-tiba gitu. Rasa cinta juga nggak bisa dipaksakan gitu. Ya. Apa inian kalian lah, wejangan lah ya terhadap teman-teman yang baru masuk industri, terutama sebagai aktor gitu. Apa dulu sih yang mereka harus rasakan? Apakah harus merasakan semua environment yang ada di industri dulu supaya dapat tahu, oh ini yang syuting enak, ini yang enak banget, nggak ada yang nggak enak soalnya, syuting enak dan enak banget gitu. Ini yang maksudnya yang mau masuk ya? Masuk untuk jadi aktor? Nggak ada syuting yang nggak enak. Nggak ada, enak Nggak. dan enak banget. Emang Masa ada? sih? Emang ada? Nggak tahu. Nggak tahu. Yakin nggak ada syuting yang nggak enak. Enak dan enak banget, kayak lagi ke gunung kan pemandangan tuh indah atau indah banget. Iya. Sama makan kalau lagi di gunung enak atau enak banget. Kalau gunung sampah? Itu nggak enak. Bantar Gebang. Berarti ada dong yang nggak enak. Ya, Bantar Gebang ya. Kali ini saya dioper bolanya sama Omaran. Apa coba kalau dari Jerome? Aduh, bingung juga ya. Banyak teman-teman aktor yang baru memulai dan takut kayak antar ini takut gimana ya produksinya gitu. Selama gue berjalan ini ya, gue ketemu beberapa aktor yang kayak beruntung kayak gue gitu, yang main langsung dapat yang film bisa dibilang besar. Ya. Dan Pertama ketemu kita itu ya, yang di daerah Duren 3 itu. Heeh. Itu pertama bukan? Film pertama lo kan? Daerah Duren 3. Dan 23 mana? Sebut Daerah aja, nggak apa-apa disebut aja, silakan. Karena kalau misalnya daerah Duren 3 tuh ada kemungkinan yang satu nggak ada akunya, satu lagi ada akunya. Nggak tahu. Dua-duanya pernah di situ, tapi dengan Betul, produksi yang betul. berbeda di Duren situ. Oh, Iya dong. Betul. Iya kan? Iya. Itu pertama kita ketemu pertama tuh. Iya, betul. Iya dong. Dan tadi gue lagi ngomong apa ya? Ketemu dengan lu beruntung lo dapat produksi yang Gue besar. ketemu ya, ada yang beruntung kayak gue, tapi ada beberapa orang yang memang
dia udah dari umur 15 atau 14 atau bahkan lebih muda. Mulainya dari bukan film, dari TV dulu, FTV atau sinetron, pelan-pelan, dan akhirnya nyampe main film lah, kalau memang itu tujuan dia. Dan kalau lu tanya caranya gimana, caranya banyak. Ada yang melalui jalur itu, ada yang melalui jalur hoki, ada yang melalui jalur nepotism, which is fine, nggak apa-apa juga. Kalau selama lu bagus, mau lu anaknya siapa ya nggak masalah kalau gue ngeliatnya in gitu. a good way, nepotisme in a good way. Iya, gue sangat nggak anti dan gue sangat nggak percaya kalau orang bilang nepo baby lu, nggak gitu. Emang kalau lu bagus aja, mau lu anaknya siapa kayak. Bakatnya akan berbicara. Iya. Gitu ya. Dan kalau ditanya kayak gimana, intinya satu sih. Lu cuma nggak satu. Lu perlu kecintaan lu terhadap ini dan lu bisa merelakan semuanya untuk ini. Prioritas lah. Kedua, lu jangan mikir kayak aduh kalau gagal gimana ya, ntar gue gimana, nggak, lu harus siap untuk gagal total. Dan itu wajar terjadi kok. Iya. Yeah. Dan kalau nggak jadi nggak apa-apa, maybe it's not meant for you, it's okay. Yeah. At least you tried kan. Ketiga, lu perlu luck sih menurut gue. Itu sangat penting. Nice, Jerome. Thank you. Kalau Omar? Mungkin bekal yang terpenting adalah harus menjadi pelajar dan pemerhati. Gitu. Banyak di sana yang bilang jadi aktor tuh jiwa empatinya harus tinggi gitu. Bang Joko juga sempat ngomong gitu. Kenapa? Kenapa maksud aku pelajar itu bukan berarti kita harus belajar, bukan hanya kita harus belajar dalam baca buku dan segala macam. Itu penting sekali karena disitulah kita punya bekal yang banyak dalam dan kosakata kognitif yang banyak dalam men-tackle satu orang. Tapi kalaupun cara belajar Anda bukan membaca pun pelajari manusia itu juga penting gitu. Kenapa? Jadi aktor itu antara yang baca banyak atau yang memperhatikan orang-orang di sekitar gitu. Makanya banyak sekali yang walaupun awal mulanya di film apa, rata-rata adalah orang-orang yang aware dengan lingkungannya gitu. Karena apa? Disitulah kita bisa melihat yang tadi kita ngomong nyontek-nyontek dari orang, cara gerak orang, cara bicara orang, cara duduk orang gitu. Dan ketika kita udah bisa ngambil-ngambil itu, ya ada yang orang secara intuitif tahu bagaimana cara menghidupkan karakter, ada juga orang yang membutuh. Kayak aku sendiri, aku butuh kosakata, oh kenapa duduknya seperti itu, dicari reasoning. Jadi caranya banyak, tapi yang pasti kita harus belajari lingkungan dan juga memperhatikan orang lain. Yes, itu dia. Ini menarik nih orang keaktoran karena luas sih cakupan keaktoran, karena setiap karakter yang memerankan di setelah ini tuh walaupun bisa dibilang karakternya sama-sama, misalkan jadi pacar yang jahat, tapi kan tetap beda, orangnya beda, desainnya beda dan lain-lain. Itu jadi belajar terus nggak sih kalau jadi aktor tuh? Jadi enaknya. Iya. Tentunya. Iya pasti. Jadi apapun selalu belajar terus ya. Siapa teman diskusi pertama kalian saat mendapatkan peran? Ya, misalkan lo dapet peran nih, teman diskusi pertama lo untuk berdiskusi tentang peran itu siapa? Omar siapa? Ya aku, maksudnya gimana sih? Jadi lo dapet misalkan tawaran peran. Siapa yang lo ajak diskusi pertama untuk ini kayak gimana nih perannya tuh sharing ke siapa? Pacar. Kalau sekarang ya, kalau sekarang pasangan. Kalau dulu nggak ada. Kalau dulu nggak ada. Dulu nggak ada. Kalau dulu di kaca, bisa nggak lu? Bisa nggak lu? Kayak Gemal, jadi ngomong ke penonton. Sekarang nggak sama Prilly ya? Iya, ngobrol. Iya. Gimana faktor ngobrol? Ibu ketua FFI, tentu saya ajak ngomong, tentu. Di bawah-bawah. Tentu saya ajak ngomong. FFI, Festival Film Indonesia. Iya. Gimana pas ngobrol sama Prilly saat Pril, aku ada ini gitu. Apa biasa masukannya dia? Banyak ya, enggak, karena kita mungkin kadang gitu. Promptok. Promptok. Aku tuh cenderung lebih suka ngebahas yang soal, dan syukur juga si Ibu Ketua Prilly Latusila juga dan sama kayak Jerome kan pemenang FFI dan aktornya akreditasinya mereka berdua udah nggak perlu dipungkiri lah. Tapi memang next podcast ya kayaknya setiap yang hadir Narsum harus bawa pialanya deh. Jadi kita taruh sini deh. Iya nggak sih? Sombong banget aja. Oke lanjut Omar. Aku tuh lebih suka
approach-nya tuh empiris gitu dan aku rasa juga Prilly juga approach karakter tuh lebih banyak empirical study-nya gitu, dalam artian kayak kita mencari reasoning kenapa si karakter melakukan A, B, C gitu. Jadi sebenarnya mungkin tidak sedalam kayak ini nanti gini, nggak gitu juga, tapi ngobrol lebih kayak ini seru ya karena bisa di-touch kayak gini nih, bisa kayak gini lagi dan lagi. Kalau misalnya ini bukan biopik ya, misalnya kalau biopik kan beda, contohnya ada jelas gitu, orang udah tahu, apalagi biopik tentang orang yang sangat terkenal gitu kan. Tapi kalau misalnya ini adalah karakter yang ceritanya let's say fictional karakter segala macam, merancang karakter tuh selalu seru gitu, karena framework kita adalah dia melakukan A, masuk akal nggak sih A ini untuk dilakukan, B masuk akal nggak B untuk dilakukan gitu, sehingga crafting ini ketika kita ngobrol pun juga apa ya, nggak semata-mata bukan kayak oh ya udah dia jalan tuh jalan, tapi bisa kepikiran jalannya kenapa atau duduknya kenapa. Yang gitu-gitu tuh adalah satu topik pembicaraan yang sangat menarik gitu dan sehat untuk membicarakan. Yes. Kalau Jerome siapa? Manajer sih. Ke manajer dulu. Gua lebih kayak saya dapat maksudnya pertama-tama pasti ke diri sendiri dulu. Iya, diri sendiri nih. Diri sendiri dulu kan, kayak gue suka nggak ya, gue suka. Kalau gue udah mau banget, gue diskusi sih sama manajer gue, diskusi aja. Menurut lu gimana ya, gini. Gue cuma pengen denger sisi dari dia. Terus dia kasih masukan, nggak selalu gue dengerin juga. Maksudnya kayak, oh gitu ya kalau menurut gue ya. Biar ada sisi pandang ketiga aja gitu. Yes. Dan habis itu ya oke lah. Gitu. Tapi kalau untuk mendalaminya, ya balik lagi kayak si Omara juga sih sama. Iya sih, ada diskusi yang terjadi. Ya, apalagi juga barengan sama teman-teman aktor kan juga banyak sering sharing nggak sih sama teman-teman juga? Enggak gitu sih. Enggak ya. Diskusi paling banyak tetap akan terjadi antara aktor dan sutradara. Aktor dan sutradara ya, justru itu yang lebih menariknya ya. Karena untuk ngambil apa enggak mungkin ya ngomong manajer, ngomong ke pasangan, ngomong ke siapalah. Ya itu kan keputusan pengambilannya. Iya. Tapi kalau udah pas udah milik kita, kalau udah jalan ya pasti bareng. Bareng tuh ya. Iya, bareng. Janjian. Apa sih tantangan terbesar dari aktor untuk di tiap produksinya kalau dari masing-masing? Kalau tadi nyamanan dan lain-lain akhirnya ke-build tuh, ya kan? Tapi tantangannya kan pasti di awalnya nih harus dibuka dulu nih. Apa saat jadi aktor, apa tantangan terbesar dalam setiap produksi di industri film di Indonesia saat ini? Berat banget ya. Itu ya, apa nih? Mungkin gini, ini aku menawarkan jawaban yang sedikit diplomatis adalah seringkali yang beruntung adalah ketika kita bisa selaras dengan produksi dan sutradara, gitu. Dan mungkin tantangan terbesar adalah ketika itu tidak terjadi. Sehingga sebenarnya mungkin yang dilihat kayak oh ini orang bisa maintain atau ini orang karirnya gini atau dari satu karakter lain yang satu bagus yang satu enggak, ya itu fair karena lagi dan lagi kita emang bekerja untuk menawarkan kepada masyarakat gitu. Jadi emang penonton itu udah mengeluarkan investment dari duitnya sendiri, dari kantongnya untuk menonton kita gitu. Jadi memang mereka berhak untuk berkomen gitu. Cuman yang terjadi dalam internal adalah mungkin sering terjadi di project A, kita ini semuanya together, semua orang profesional, semua orang mendukung, ada visi misinya itu antara aktor dan sutradara itu sama gitu, dan itu adalah satu yang beruntung. Langsung ke next tiba-tiba hancur produksinya, jamnya nggak bagus, orang yang mementingkan keuntungan pribadi nggak diperhatikan, tidak ada yang peduli, contoh. Sehingga dari cerita jelek, filmnya kurang bagus, akhirnya performance kita juga hancur gitu, dampaknya juga hancur gitu. Mungkin tantangan terbesar tuh sebenarnya bukan hanya yang penting kita performnya bagus setiap kali, itu kan yaitu PR masing-masing gitu, dan ada banyak sekali aktor yang mau film apapun pasti bagus gitu. Cuman tantangan terbesar adalah bagaimana kita bisa ada di lingkungan yang juga sama-sama sama visi sama misi di mana kita menciptakan karya yang bagus gitu. Wow, itu keren banget. Kalau lo nomorkan Jerome? Banyak sih sebenarnya. Cuman kalau satu yang gue highlight tantangan terbesar itu waktu sih. Waktu ya? Iya. Kadang kalau waktunya time is money. Enggak. Tapi kalau maksud gue waktu tuh kayak kadang ada beberapa tuh yang kayak diburu-buruin banget. Itu kayak jadinya gimana ya? Nggak enak aja lah gitu. Ngerti gak sih? Jadi menurut gue waktu sih. Tantangan terbesar buat gue waktu deh, intinya itu. Siap. Kepanjangan juga nggak enak. Kependekan juga nggak enak, kadang fit. Iya, pokoknya yang project pas. punya waktu yang fit berbeda-beda ya. Iya, tergantung projectnya. Oke, project ini nggak
lebih bagus nih kalau waktu lebih pendek. Iya. Kalau project ini kayaknya lebih bagus waktunya kalau lebih panjang nih. Oh, berarti emang seperti menyiapkan race ya, lo Iya. race 10K lari ya persiapannya sekian. Iya. Kalau lo race mau maraton persiapannya juga sekian. Itu kan beda-beda tuh persiapannya tuh. Iya, Ya, dan waktu. dan itu kan tergantung dari environment yang diciptakan oleh Environment yang diciptakan Iya. jadi sangat production berpengaruh juga. houses itu Ya. emang itu. Kali ini spesial di podcast FFV 2025, gue pengen dispel dari teman-teman next projectnya genrenya apa sih yang lagi dijalanin? Lagi reading kan dari workshop, genre aja. Tayang kapan nih? Itu dia. Kayak kapan di Aprili, kayak kapan? Sesegera mungkin ya. Oh, September. September tayang. Lagi Oh, ngerjain aman. apa sih kalian nih sekarang? Tadi soalnya di episode sebelumnya kalau yang belum nonton silakan Bang Joko udah nge-spill salah satu project terbarunya. Wow. Kalau dari kalian boleh spill ya? Genre deh. Genre ya. Yang lagi dijalanin apa ntar ke depannya? Kalau gue lagi menjalanin satu project film genrenya drama Drama? tentang aviasi. Menarik. Oke. Pokoknya ada pilot dan pramugari gitu. Itu dia. Bilang dari Bang Heri. Kalau dari Omara? Boleh genre aja. Series drama Series drama. dan bukan waktu sekarang. Oke, dan bukan waktu sekarang. Gue tahu lagi. Periodik. Panjang ya. Kalau ada yang bisa Iya, nonton iya, boleh iya. komen-komen di kolom komentar kita, silakan. Siapa tahu benar dan siapa tahu dilihat sama mereka dan dia nih benar gitu. Dan kalau boleh komen juga teman-teman silakan dong komen peran-peran apa yang berkesan buat kalian yang pernah diperankan oleh Jerome dan juga Omara. Karena penonton kan suka dapat masing-masing, gue suka Omara pas di sini, gue suka Jerome pas di sini gitu. Itu kan beda-beda tuh, ya kan itu menarik tuh. Aku sama Jerome itu udah pernah satu project kurang lebih udah tiga project ya, so far project ya. Tapi mungkin baru satu kali satu frame dan itu pun juga di situasi yang besar. Ya. Iya, nggak pernah se-frame yang panjang dan lama ya berdua ya. Interaksi pun juga hampir nggak pernah gitu. Iya. Karena kadang syuting Indonesia beda. Syuting tapi tadi kan nggak boleh dibahas yang roommate. Oke. Ya. Tapi kalau kalian di Tapi kalau di hotel ketemu. roommate iya Dia makanya. ketemu. Kan di frame nggak pernah ketemu dan nggak ada papasan Iya. jarang. Tapi jadi roommate gitu kan. Iya. Nggak usah ke situ, nggak usah. Enggak, kita nggak ke situ. Oh. Jarang kayak lagi mikir sesuatu, kayak lagi nginget lo mau nginget apa? Enggak, bukan mengingat, Tapi mengenang. karena itu cukup dikenang tidak mau diingat oleh Jerome, entah apapun itu. Thank you banget Jerome dan juga Thank you. Omara. Thank you. Ini menarik banget dari segi kamera, tapi coba boleh di highlight tuh tadi teman-teman yang baru mau masuk ke dunia acting, keaktoran ya, environment dan juga yang tadi teman-teman sampein dari berbagai faktor itu juga sangat berpengaruh sehingga vibes dan mood dari aktor ini bisa ke-push maksimal sehingga deliver ke masyarakatnya nyampenya. Gue gak tau, gue sebagai penonton energi itu berasa tau saat pemain ya kan gue kan cuma duduk di bangku penonton dan melihatnya dari layar tapi berasa yang kalian perankan nih aktor-aktor hebat yang ada di sini Wow. nih berasa semua the best. Jerome, kita tunggu pertenisan bareng Jerome. Omara kita tunggu juga bagaimana pendapat Omara tentang keaktoran dengan segala macam psikologisnya Omara dan pelajaran psikologi dan filsafatnya Filsafat. Omara ya kan jadi sangat penting untuk membedah karakter-karakter berikutnya. Dan kalau ada yang nyangkut di episode ini, lu jangan lupa nonton di episode sebelumnya. Kita ada episode pertama bareng sama Bang Joko Anwar dan Umay. Dan di next episode-nya kita akan ada siapa lagi, pokoknya lu tungguin aja. Selalu menarik yang ada di podcast FFV 2025. Terima kasih sekali lagi Omara dan Thank you.